Halo semuanya, selamat datang di Ringkasan Kilat Bab 3 IPA. Hari ini kita bakal bedah tuntas 3 jagoan utama yang sering banget kita temuin. Suhu, kalor, sama pemuaian. Udah siap? Yuk, langsung kita gas. Pernah kepikiran nggak sih? Kita semua kan tahu ya, rasanya megang es batu itu dingin, terus megang cangkir teh itu panas. Tapi, apa sih sebenarnya yang bikin sesuatu itu kita sebut panas atau dingin? Nah, sains punya jawaban yang keren banget soal ini. Oke, buat jawab itu kita harus kenalan dulu sama konsep yang paling dasar, yaitu suhu. Ini dia kunci pertamanya. Jadi gini, gampangnya, suhu itu kayak kita ngasih nilai atau skor buat nunjukin seberapa panas atau dinginnya suatu benda. Jadi ini bukan lagi soal feeling, wah panas banget, atau breh dingin, tapi benar-benar ada angkanya yang pasti. Nah, buat ngukur suhu secara akurat, kita nggak bisa cuma ngandelin tangan kita. Kenapa? Soalnya tangan kita ini bisa aja salah ngerasain. Makanya, kita butuh alat khusus yang namanya termometer. Pakai alat ini, kita bisa dapat angka yang pasti, nggak kira-kira lagi. Ternyata, buat ngomongin suhu itu ada beberapa bahasa atau skala. Di Indonesia, kita paling sering pakai Celcius. Gampang ngingetnya, 0 derajat itu air beku, 100 derajat air mendidih. Tapi kalau di dunia sains, bahasa resminya itu Kelvin. Walaupun angkanya beda-beda, intinya sama aja kok. Mereka semua mengukur tingkat panas sebuah benda. Oke, kita udah tahu cara ngukur panas pakai suhu. Tapi, pernah mikir nggak gimana caranya panas itu bisa jalan-jalan? Contohnya, gimana panas dari api kompor bisa nyampe ke panci, terus bikin air di dalamnya jadi matang? Nah, ini nih yang bakal ngebawa kita ke konsep kedua. Jawabannya ada di konsep kedua kita, yaitu kalor, atau biasa kita sebut energi panas. Nah, ini yang penting banget buat diingat. Kalor itu adalah energi panas yang lagi bergerak atau berpindah. Dan dia punya satu aturan main yang nggak bisa diganggu-gugat. Selalu pindah dari tempat yang suhunya lebih tinggi ke tempat yang suhunya lebih rendah. Selalu. Terus, gimana cara si kalor ini pindah? Ternyata, dia punya 3 kendaraan andalan buat berpindah tempat. Yuk kita kenalan sama ketiganya. Pertama ada konduksi. Ini cara pindah panas lewat sentuhan langsung, biasanya di benda padat. Bayangin deh, kamu masukin sendok logam ke teh panas. Gak lama, gagang sendoknya kan jadi ikutan panas, padahal nggak kena tehnya langsung kan? Nah, itu konduksi. Kedua, konveksi. Kalau ini, jagoannya di cairan dan gas. Lihat deh, pas lagi masak air, kan kelihatan kayak ada air yang muter-muter. Itu air panas dari bawah naik ke atas, yang dingin turun ke bawah. Gerakan muter-muter inilah yang nyebarin panas ke seluruh air. Yang terakhir, radiasi. Ini paling keren. Dia bisa mindahin panas tanpa perlu media, lewat gelombang aja. Persis kayak kita bisa ngerasain angetnya sinar matahari, padahal mataharinya jauh banget kan? Itu radiasi namanya. Oke, jadi suhu itu ukurannya. Kalor itu cara energinya pindah. Pertanyaan berikutnya, terus kenapa? Apa efeknya kalau sebuah benda dapat kiriman energi kalor ini? Jawabannya ada di konsep kita yang ketiga dan terakhir, yaitu pemuaian. Gampangnya gini deh, bayangin partikel-partikel di dalam benda itu lagi diem rapat. Terus, pas dikasih panas, mereka jadi dapat energi, jadi super aktif, gerak-gerak, dan saling dorong. Akibatnya, mereka butuh tempat yang lebih lega. Nah, inilah yang bikin ukuran bendanya jadi nambah besar, atau kita sebut memuai. Dan ini serius loh, bukan cuma teori di buku pelajaran aja. Pemuaian ini beneran terjadi di mana-mana, setiap hari, dan mungkin kita sering lihat tapi nggak sadar. Contohnya nih, coba deh perhatiin rel kereta api. Di setiap sambungannya, pasti ada celah kecil. Itu sengaja dibuat, biar pas siang hari relnya kena panas matahari dan memuai, relnya punya ruang buat jadi lebih panjang dan nggak bengkok. Sama juga kayak kaca jendela, masangnya sengaja dibikin agak longgar biar pas memuai nggak pecah. Keren ya, ternyata semua udah dipikirin. Nah sekarang, ayo kita sambungin semua potongan puzzle-nya. Ketiga konsep yang barusan kita pelajarin, ini sebenarnya adalah satu rangkaian cerita sebab akibat yang nyambung banget. Ini dia intinya, rangkuman dari semua rangkuman. Suhu itu tugasnya buat mengukur tingkat panas. Kalor itu yang memindahkan energi panasnya. Dan pemuaian adalah akibat atau efek nyata dari perpindahan energi itu. Ukur, pindah, lalu berubah ukuran. Simpel kan? Jadi, sekarang giliran kalian nih. Coba deh setelah ini, lihat sekelilingmu dengan kacamata seorang ilmuwan. Kira-kira
Ada contoh apa lagi yang bisa kamu jelasin pakai konsep suhu, kalor, dan pemuaian? Yuk, terus penasaran dan terus mengamati. Karena sains itu seru dan ada di mana-mana. Semangat terus ya!